Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga adalah mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang mata kuliah teori dan praktek supervisi yang diampu oleh dosen kita, Dr. Haji Jamilus MPDI. Dengan tema apa, Bu Des? Ruang lingkup supervisi pendidikan. Perkenalkan, kami bertiga. Saya Saya Yuni Hardita. dan saya sendiri Zetria Wendra. Saya sendiri Des Erdaweni. Pada kali ini kami akan membahas detail tentang ruang lingkup supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kami bertiga bisa mempresentasikan perkuliahan kami pada perkuliahan teori dan praktek supervisi pendidikan. Selanjutnya selawat dengan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pada perkuliahan teori dan praktek supervisi pendidikan, di mana dosen pengampu pada perkuliahan ini adalah Bapak Dr. Haji Jamilus MPDI. Kami pada perkuliahan ini presentasi kami tentang diskusi mengangkat tema tentang ruang lingkup supervisi, di mana ruang lingkup supervisi itu pertama ada metodologi pembelajaran, kemudian ada pemahaman kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, ada mutu administrasi sekolah dan juga manajerial sekolah. Latar belakang kami, sebelum lanjut kepada latar belakang, sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu, di mana saya sendiri adalah Zetria Wendra dan sebelah kanan saya Des Erdaweni SPD. Dan saya sendiri Yuni Hardita. Terima kasih Bu sudah memperkenalkan dirinya. Pada tema ruang lingkup supervisi ini, latar belakang kami mengambil tema tersebut di mana supervisi pendidikan memegang peranan penting sebagai proses pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh aspek kegiatan pendidikan. Kemudian pemahaman yang mendalam tentang ruang lingkup supervisi pendidikan sangat penting bagi para pendidik dan pengelola sekolah. Hal ini akan membantu dalam merancang dan melaksanakan strategi supervisi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Benar ya Pak Zed ya. Ya. Juga di supervisi ini juga ada nanti 3 jenisnya. Betul. Ada supervisi akademik, ada manajerial, dan ada supervisi klinis. Nah, jadi sehari-hari kita ini di sekolah itu yang sering kita pakai itu adalah supervisi akademik. Karena apa? Karena fokus pada peningkatan proses pembelajaran. Ya. Ada metodologinya, pemahaman kurikulumnya, kemudian juga ada pelaksanaan dan evaluasi pembelajarannya. Kemudian kita kenal juga evaluasi supervisi manajerial. Nah, ini mencakup lebih khusus kepada administrasi sekolah, segala berhubungan dengan surat-surat menyurat sekolah, dan juga berhubungan dengan SDM, keuangan, dan sarana prasarana sekolah. Nah, yang ketiga itu adalah yang supervisi klinis. Nah, ini supervisi khusus ini untuk melihat kemampuan seseorang. Nah, seseorang lebih sifatnya lebih ke individunya gitu. Bagaimana seorang guru itu dapat menjadi guru yang profesional. Nah, jadi di sini ada pembinaan khusus dan nanti diharapkan juga ada umpan balik yang konstruktifnya. Oke, Bu Nita dan Pak Zed, ternyata Allah juga berfirman ya di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 26 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu innal khayra man ista'jartal qawiyyul amin.
Ya, artinya salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, Ya. pekerjakanlah dia, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Jadi kalau kita melihat asbabun nuzul dari ayat ini ya, Berita dan Pak Z, Ya. ini bercerita tentang dua orang putri Nabi Ishak yang ketika mereka mengembala kambingnya, kemudian mereka mengambil air di sumur, ternyata mereka kewalahan gitu ya. Kemudian ada seorang pemuda yang melihat kondisi seperti itu dan dia membantu kedua orang perempuan ini, diambilkannya air, dan pemuda ini pun membantu membawakan air itu ke rumahnya. Dan sampai di rumahnya, salah seorang dari anak Nabi Ishak ini mengatakan kepada ayahnya untuk mempekerjakan dia, karena ternyata anak Nabi Ishak ini melihat ternyata pemuda ini adalah orang yang kuat dan bisa dipercaya. Ini kan bagian dari supervisi ya, menilai seseorang, kan? Nah itu dia Pak Z. Oke, luar biasa sekali ya Bu Des ya. Jadi supervisi ini adalah suatu tugas manajerial yang penting ya Pak Des ya, Ya. untuk melihat kemajuan suatu lembaga pendidikan. Nah, oke. Kita lanjut pembahasannya di mana ini? Oke. Bagaimana dengan Kita tadi punya 6 ya. Iya. Punya 6 bahasan yang akan kita bahas ya. Mari kita mulai menyampaikan satu persatu ya. Oke. Kita lihat pembahasan pertamanya itu berhubungan dengan ruang lingkup supervisi metodologi pembelajaran. Jadi kita sudah jabarkan tadi latar belakangnya, kita lanjut dengan pembahasan yang sekarang. Dalam supervisi pembelajaran itu kita sudah kenal tadi adalah suatu proses pengawasan, pembimbingan dan dukungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas mengajar mereka, dan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Jadi kegiatan ini melibatkan pengamatan, ada evaluasi dan bimbingan terhadap berbagai aspek pembelajaran, termasuk metode pengajaran, penggunaan media, dan interaksi dengan siswa. Nah, kemudian lingkup supervisi ini mencakup berbagai aspek yang sangat terkait sekali, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pembelajaran. Jadi ada berapa tahapannya tuh, prosesnya tadi ya. Dan menurut Sergio Fani dan Stara 2007 itu mengatakan bahwa supervisi pembelajaran itu melibatkan 4 aspek utama. Nah, seperti yang tadi ada prosesnya. Di awalnya itu ada perencanaan. Nah, sebelum mulai di supervisi itu kita harus punya perencanaan. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Nah, dalam pelaksanaan itu adalah hari observasi. Apa dan bagaimana keadaan di lapangan, itu dari pelaksanaan. Kemudian ada evaluasi yang ketiga. Kemudian yang keempat nanti ada pengembangan kurikulum serta metode pembelajaran. Nah, itu kira-kira berhubungan dengan ruang lingkup supervisi metodologi pembelajaran. Untuk pembahasan pertama. Selanjutnya ruang lingkup supervisi di bidang kurikulum kita lihat di mana supervisi kurikulum itu adalah upaya supervisor ya dalam bidang pendidikan, dalam memberikan bantuan kepada guru dan tenaga pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum dalam setiap proses pembelajaran berdasarkan kurikulum yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian di samping itu ya, lingkup supervisi ini mencakup yang pertama ada program pengajaran, kemudian ada program pembinaan kemampuan profesional guru, dan juga ada program khusus. Itu diantara ruang supervisi. Kemudian fungsi dari supervisi itu ada 4 dari bidang kurikulum. Yang pertama mencakup ada edukatifnya, ada kurikuler, kemudian ada administratif, dan yang keempatnya ada pengembangan. Baik, kita lihat ruang lingkup yang ketiga, yaitu ruang lingkup pelaksanaan pembelajaran. Nah, supervisi pelaksanaan pembelajaran adalah proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar melalui bimbingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Adapun ruang lingkup dari supervisi ini mencakup yang pertama perencanaan pengajaran, ini mulai dari perangkat dan sebagainya, kemudian pelaksanaan pembelajaran di kelas apakah sesuai dengan perangkat yang dibuat, dan kita masuk ke evaluasi penilaian pembelajaran. Nah, ini bagian dari asesmen ya. Dan yang keempat adalah pengembangan profesional. Kemudian kita lanjut pembahasan poin yang keempat,
berhubungan dengan ruang lingkup supervisi evaluasi pembelajaran. Nah, jadi di supervisi evaluasi pembelajaran ini itu adalah suatu proses sistematis, proses sistematis yang dilakukan oleh supervisor untuk seperti misalnya kalau di satu lembaga pendidikan ini kayak di sini itu adalah kepala sekolah ya atau pengawas. Bagaimana memastikan bahwa evaluasi itu yang dilakukan oleh guru itu benar-benar berjalan efektif, objektif dan sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Nah, lingkup supervisi ini nanti mencakup juga ada beberapa 4 poin, ada perencanaan evaluasi, ada pelaksanaan evaluasi, ada analisis evaluasi, serta nanti juga dilanjutkan dengan tindak lanjut evaluasi. Kemudian yang kelima dari ruang lingkup supervisi kita lihat yaitu ruang lingkup supervisi administrasi pembelajaran, ya, dimana supervisi administrasi sekolah adalah proses pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan administratif di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk memajukan dan memastikan bahwa semua aspek administrasi bisa berjalan efektif, efisien, dan juga sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian lingkup supervisi ini mencakup ada 5 diantaranya. Yang pertama ada administrasi kurikulum, kemudian ada administrasi kesiswaan, ada administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi sarana dan prasarana. Ada tambahannya lagi, di samping itu ada juga administrasi hubungan sekolah dan masyarakat serta administrasi khusus, kira-kira seperti itu. Kita lanjut, ruang lingkup yang keenam dari supervisi ini adalah administrasi manajerial. Nah, ini kesasarannya lebih kepada unsur pimpinannya. Supervisi manajerial ini merupakan kegiatan profesional yang dilakukan oleh pengawas sekolah untuk membantu kepala sekolah dan staf dalam meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Adapun ruang lingkup dari supervisi manajerial ini yaitu ada standar isi, standar proses, standar kompetisi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir adalah standar pengelolaan pendidikan. Itu tadi adalah pembahasan dari kelompok kita yang membahas tentang ruang lingkup supervisi. Jadi supervisi ini sangat berperan penting sekali dalam kemajuan suatu lembaga pendidikan karena berkaitan dengan SDM yang ada di dalamnya. Bagaimana nanti proses pembelajaran itu berjalan efektif dengan supervisi pendidikan melalui ruang lingkup yang kita bahas ini nanti, semoga nantinya pembelajaran benar-benar berjalan sesuai yang diharapkan. Di dalam suatu lembaga pendidikan, supervisi ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Tergantung maju tidaknya suatu keadaan lingkungan proses belajar, ada pembinaannya, ada supervisinya. Maka tadi kita sudah membahas bersama ya Pak Cedap bahwa supervisi ini memang suatu kegiatan yang penting dilakukan oleh manajerial ya, oleh suatu pimpinan oleh sekolah. Oke. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni tadi, itu saya sepakat sekali bahwasanya supervisi adalah sesuatu yang mesti kita lakukan dalam sebuah lembaga, tidak hanya di pendidikan ya, tapi semua lembaga. Dan kita jangan takut untuk disupervisi oleh pimpinan, karena itu bagian dari evaluasi terhadap diri kita untuk kemajuan di masa yang akan datang. Ya, kemudian kita juga ketahui bahwa supervisi ini penting sekali ya, penting sekali dilakukan di sekolah. Nah, kira-kira demikianlah penyampaian presentasi dari kelompok kami di mana kami bertiga. Semoga presentasi yang telah kami sampaikan pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita bersama. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semangat.